semuanya. Jadi pada video kali ini kami akan membahas buku berjudul Pemimpin Era Globalisasi ala Gen Z. Nah, buku ini ditulis oleh Ibu Harnida Wahyuni Ada, salah satu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako, dan beliau juga menjabat sebagai koordinator program studi manajemen. Nah, jadi apa sih yang menarik dalam buku ini? Yuk simak videonya sampai akhir. Nah, jadi siapa sih Gen Z? Jadi Gen Z adalah generasi yang lahir antara tahun 1997 sampai dengan 2012. Nah, generasi yang mungkin kita tahu kalau sedang dari kecil sudah akrab dengan sentuhan layar. Namun pada kenyataannya Gen Z adalah generasi penuh potensi, tapi juga generasi yang belum sepenuhnya mengenal dirinya sendiri. Nah, Gen Z yang besar di era informasi berlimpah tapi minim pendampingan. Nah, ngomong-ngomong soal kepemimpinan nih, kalau dulu ya, pemimpin itu dikenal dengan sosok yang tegas, suaranya keras, dan ditakuti. Nah, tapi kalau sekarang itu Gen Z itu malah meninggalkan hal-hal yang seperti itu. Mereka tidak lagi mencari pemimpin yang hanya tegas, tapi mencari yang empatik, seperti itu. Nah, jadi pemimpin seperti apa sih yang Gen Z butuhkan sekarang ini? Nah, jadi di buku ini ada 4 kriteria pemimpin yang dibutuhkan oleh Gen Z. Nah, yang pertama itu ada otentik dan peka emosi. Jadi para Gen Z ini ingin dipimpin oleh orang yang tidak sok tahu, jadi mau belajar bareng gitu ya. Terus yang tidak hanya bicara soal target dan pencapaian, tapi juga soal makna dan relasi. Nah, yang kedua, tegas tapi tetap manusia. Banyak yang menyalahartikan bahwa Gen Z itu tidak suka pemimpin yang tegas. Nah, faktanya sebenarnya mereka itu menghormati ketegasan asal disampaikan dengan empati. Nah, yang ketiga ada inklusif dan berpikiran terbuka. Jadi pemimpin yang mampu mengakomodasi keberagaman baik gender, pendapat, latar belakang maupun gaya kerja akan jauh lebih disukai oleh Gen Z. Jadi Gen Z ini ingin merasa aman jadi dirinya sendiri. Dan pemimpin yang bisa menciptakan ruang inklusif akan mendapat kepercayaan mereka gitu. Nah, yang terakhir, memberi ruang tumbuh. Pemimpin ideal bagi Gen Z ini adalah bukan yang terus memberi instruksi, tapi yang memberi kesempatan untuk berkembang, yang bukan hanya menilai dari hasil tapi mendampingi dalam prosesnya begitu. Nah, inti sebenarnya dari buku ini, dia melakukan survei kepada Gen Z yang terdiri dari 119 responden. Nah, jadi dia terbagi dari beberapa bagian yang ingin diteliti. Nah, bagian pertama dia terkait pandangan umum tentang kepemimpinan. Jadi Gen Z ini mereka mendambakan pemimpin yang visioner. Jadi pemimpin yang mampu melihat arah jangka panjang. Kemudian ada juga inovatif. Jadi berani menciptakan perubahan dan berpikir di luar kotak. Kemudian ada empatik. Jadi hadir secara emosional dan memahami dinamika tim. Kemudian di sini hadir itu bukan hanya hadir sebagai fisik, tapi hadir secara psikologis dan emosional. Kemudian bagian kedua terkait gender dan inklusivitas dalam kepemimpinan. Jadi Gen Z ini generasi yang cenderung menilai kepemimpinan dari nilai dan kompetensinya, bukan dari gendernya. Jadi sebagian besar dari mereka percaya bahwa laki-laki dan perempuan ini memiliki potensi kepemimpinan yang sama dan seharusnya mendapatkan ruang yang adil. Jadi pemimpin masa kini itu harus menciptakan ruang yang setara, aman, dan mendukung semua kalangan terlepas dari latar belakang, jenis kelamin maupun identitas lainnya. Kemudian bagian selanjutnya terkait etika dan spiritualitas dalam kepemimpinan. Jadi Gen Z ini menempatkan nilai moral dan tanggung jawab sebagai fondasi utama dalam kepemimpinan.
Nah, mereka tidak sekadar mencari pemimpin yang cerdas atau berani, tetapi juga mau memikul beban dan adil serta jujur. Nah, selain itu nilai spiritual juga dianggap sangat penting, terutama jika diwujudkan dalam bentuk moral, ketulusan dan kedalaman karakter. Nah, bagian selanjutnya itu ada wawasan global dan isu yang diikuti Gen Z. Nah, pada bagian ini membahas seberapa sering Gen Z mengikuti isu global dan isu global apa yang paling menarik perhatian mereka. Nah, pada buku ini hasil survei mengatakan bahwa 76% responden secara rutin mengikuti isu global baik setiap hari maupun setiap minggu. Nah, ketertarikan mereka bukan hanya pada hiburan, tapi pada isu-isu strategis seperti ekonomi, teknologi, dan kepemimpinan global. Bahkan 94% menyatakan bahwa pemimpin ideal harus memahami isu global agar bisa mengambil keputusan yang tepat, cepat, dan relevan. Nah, bagian selanjutnya, suara terbuka Gen Z, kritik, dan tokoh idola. Nah, di sini membahas apa yang ingin mereka ubah dari pemimpin yang ada sekarang dan siapa tokoh idola mereka. Nah, jadi mereka ini mengagumi pemimpin yang memimpin dengan nilai bukan sekedar kekuasaan, yang bekerja nyata bukan hanya tampil, dan yang memberikan warisan moral bukan hanya jabatan. Mereka tidak butuh pemimpin, mereka sedang belajar menjadi pemimpin yang mereka harapkan. Nah, untuk tokoh idolanya, mereka sebagian besar memilih B.J. Habibie sebagai idolanya. Nah, di sini saya juga dapat satu kutipan dari responden yang mengatakan, saya kagum sama B.J. Habibie karena pintar, nasionalis, dan tetap rendah hati. Berarti B.J. Habibie ini adalah orang yang paling diidolakan oleh Gen Z gitu. Nah, dari buku ini dijelaskan juga ada 5 model kepemimpinan yang relevan untuk Gen Z. Yang pertama ada transformational leadership. Jadi ini dia gaya kepemimpinan yang menginspirasi, memotivasi, dan mengangkat kesadaran kolektif untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua ada servant leadership. Jadi model ini dia menentang paradigma lama tentang kepemimpinan sebagai pusat kekuasaan. Jadi alih-alih pemimpin ini dilayani, di servant leadership ini dia ya pemimpin itu harus melayani. Nah, kemudian yang ketiga terkait authentic leadership. Jadi authentic leadership ini dia pendekatan kepemimpinan yang berakar pada kejujuran, kesadaran diri, dan nilai-nilai pribadi yang stabil. Jadi pemimpin otentik adalah alami, moral individu yang memimpin dengan hati seperti yang ada di kepalanya sendiri. Nah, yang keempat itu ada hybrid and adaptive leadership. Nah, intinya di sini pemimpin itu harus bisa beradaptasi. Nah, seorang pemimpin hybrid harus bisa berbicara dalam bahasa semua generasi tanpa kehilangan identitasnya sendiri. Jadi dia tahu kapan harus mengikuti protokol dan kapan perlu mencairkan suasana. Jadi kelihatannya lebih santai ya di sini. Nah, untuk kepemimpinan adaptif sendiri bukan berarti berubah-ubah, tapi tahu kapan harus berubah dan kapan harus bertahan gitu. Nah, yang terakhir ada kepemimpinan inklusif dan kesetaraan gender. Nah, dalam buku ini menjelaskan bahwa kepemimpinan inklusif adalah gaya memimpin yang menumbuhkan keragaman, mendengarkan, serta memberi ruang setara bagi semua suara. Nah, di sini juga ada tantangannya yang sering dihadapi oleh perempuan seperti glass ceiling dan bias gender. Membuat kepemimpinan inklusif itu penting. Nah, bagi Gen Z sendiri, kepemimpinan berarti berani menantang batas, tak kasat mata, hadir tanpa harus marah, mengambil ruang tanpa menunggu diberi, serta memberi kesempatan pada orang yang berbeda. Jadi, kepemimpinan ini bukan soal menjadi yang terbaik, tetapi membuat orang lain lebih baik dan tidak menutup akses bagi generasi berikutnya. Nah, menurut kamu, kira-kira
mana yang paling relevan dari kelima ini? Kalau saya sendiri yang paling relevan itu menurutku servant leadership, karena pada dasarnya menurutku seorang pemimpin itu memang seharusnya melayani, bukan dilayani. Jadi pemimpin itu harus hadir untuk membantu, mendukung, dan memberdayakan anggotanya. Namun sekarang sepertinya justru mereka menyalahgunakan begitu kekuasaannya. Jadi mereka mengatur seenaknya, tidak mau mendengar atau hanya fokus pada jabatannya. Jadi karena itu servant leadership ini dia menjadi model yang menurutku tepat untuk generasi sekarang ini, khususnya Gen Z begitu. Nah, kalau saya sendiri, saya memilih model kepemimpinan inklusif dan kesetaraan gender. Nah, kenapa saya memilih model kepemimpinan ini? Karena model ini mencerminkan kebutuhan nyata generasi sekarang. Generasi yang hidup di tengah banyak batas tak kasat mata, bias, dan sistem circle. Seperti yang kita ketahui, pemimpin-pemimpin itu banyak yang dipilih karena lingkungannya yang sudah dekat dengan pemimpin sebelumnya, atau dipilih karena beliau anak dari pemimpin Ya, ada sebelumnya. hubungan keluarga. Intinya menganut circle seperti itulah. Nah, jadi kepemimpinan inklusif ini menawarkan pendekatan yang lebih adil, hadir mendengarkan, memberi ruang, dan menilai orang dari kemampuan, bukan kedekatannya. Jadi model ini relevan karena tidak menempatkan pemimpin sebagai yang paling hebat, tetapi sebagai orang yang membuat lingkungannya itu lebih aman, lebih setara, dan memungkinkan semua orang itu bertumbuh bersama. Jadi tidak egois begitu. Nah, tanpa kita sadari ini, kita sebagai Gen Z mungkin yang akan memimpin dunia ke depannya. Jadi dunia ini tidak sedang kekurangan pemimpin yang pintar. Jadi dunia sedang mencari pemimpin yang berani bergerak dari dirinya sendiri. Nah, jadi menjadi pemimpin yang mantap itu harus dimulai dengan tindakan kecil dari diri kita sendiri. Nah, contohnya kalau kamu ingin jadi pemimpin yang bisa dipercaya, maka mulailah dari datang tepat waktu dan menyelesaikan apa yang kamu janjikan. Nah, contoh kecil seperti tadi, walaupun kecil, tapi bisa saja itu berdampak besar ke depannya, karena sesuatu itu harus dimulai dari yang kecil-kecil dahulu dan dari diri kita sendiri. Oke teman-teman, itu tadi video dari kami. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. See you!